Halo guys, sebelum masuk ke cerita, Mimin mau memberikan sebuah info yang menarik. Apabila kalian ingin menonton video, series, film, ataupun anime-anime yang menarik, kalian bisa langsung saja mendownload sebuah aplikasi yang bernama Fitno, yang linknya sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Radar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 15. Cerita dimulai dengan tatapan mata yang dingin. Kenok berkata, "Taigan, dengarkan aku baik-baik. Berdasarkan hukum keluarga kekaisaran, kau akan dihukum mati di tempat ini. Kau akan dipenggal sama seperti rekanmu Vermin yang sudah mati. Jadi lebih baik kau menyerah saja sekarang juga." Menanggapi apa yang dikatakan oleh Kenok, Taigan pun berkata, "Sungguh sangat disayangkan kalau aku akan dihukum. Tetapi apakah kau datang ke sini hanya seorang diri?" Saat mendengar Kenok yang mengatakan kalau dia hanya seorang diri, sambil tertawa Taigan berkata, "Kalau memang begitu, sepertinya tuan muda dari keluarga bangsawan ini sedikit meremehkanku. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya seorang diri? Jujur saja, aku sarankan kepadamu jangan pernah bermimpi untuk bisa melakukan itu." Kenok pun hanya tersenyum. Lalu Kenok mengatakan, "Tentu saja aku bisa melakukannya. Jadi kau jangan khawatir karena aku akan memberikan kematian yang paling menyakitkan." Dengan tatapan mata yang tajam, Taigan pun langsung mengacungkan pedangnya dan memanggil semua pasukannya untuk mengepung Kenok yang berdiri di sana. Kemudian Taigan berkata, "Aku tidak menyangka kalau ini berjalan dengan lebih cepat daripada yang aku pikirkan. Tetapi meskipun begitu, ini tidak akan menjadi masalah." Taigan pun berteriak dengan sangat keras. Ia memerintahkan kepada semua pasukannya untuk membunuh Kenok dan melakukan serangan secara bersama-sama. Mendapatkan perintah itu, semua pasukan Taigan langsung berlari untuk menyerang Kenok tanpa keraguan sedikit pun. Bukannya merasa gentar dan takut, Kenok pun hanya bersikap santai. Lalu ia memejamkan matanya dan menarik nafas panjang. Seketika itu juga sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau Kenok telah mengaktifkan skill menghentikan aliran waktu. Benar saja, tepat di depan matanya, semua orang yang ada di sana pergerakan mereka telah terhenti. Lalu langkah demi langkah Kenok berjalan dan mengayunkan pedangnya kepada semua pasukan Taigan yang berdiri di hadapannya. Setelah membantai semua pasukan Taigan, pada akhirnya Kenok telah sampai tepat di depan penjara yang Taigan diami untuk menyiksa Mai. Namun Kenok tidak langsung membunuh Taigan. Ia hanya melewatinya dan berjalan menuju ke arah Mai yang masih terpasung di tembok penjara itu. Kemudian Kenok pun menghentikan skillnya. Meskipun skill itu masih memiliki durasi yang tersisa sekitar 4 menit 55 detik. Lalu Kenok menuangkan sebuah ramuan kepada mulut Mai agar ramuan itu bisa menyembuhkan luka-luka yang Mai derita. Setelah meminum ramuan yang Kenok berikan, perlahan Mai pun merasa ngantuk dan matanya terasa berat. Dengan lirihnya Mai berkata, "Siapa kau sebenarnya dan apa yang kau berikan kepadaku?" Kenok pun berkata, "Aku adalah Kenok von Renhever. Setelah nanti kau terbangun, maka semuanya akan baik-baik saja."
Di sisi yang lain, Taigan sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Knock telah berdiri tepat di belakangnya. Taigan berkata, apakah Knock telah mengalahkan semua pasukannya? Tetapi tiba-tiba saja tanpa ia sadari, Taigan langsung terjatuh dan tersungkur di atas tanah. Taigan pun menoleh ke arah kakinya untuk memeriksa apa yang terjadi kepadanya, sehingga ia sama sekali tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Dan ternyata kedua kakinya telah terputus begitu saja dan mengeluarkan darah yang begitu banyak. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Taigan tidak menyangka dengan apa yang ia lihat tepat di belakangnya, kalau semua pasukannya telah berteriak kesakitan akibat tubuh mereka yang tersayat, terpotong dan terbelah menjadi beberapa bagian. Kemudian Taigan langsung terdiam ketika Knock yang berkata, "Kau jangan pernah berpikir kalau aku akan memberikan kematian yang mudah." Di dalam hatinya Taigan berkata, yang aku lihat adalah sebuah pembatas yang sangat tinggi yang tidak bisa aku lewati. Taigan semakin panik ketika ia melihat kalau Knock telah berjalan menghampirinya sambil membawa pedangnya yang berlumuran dengan darah. Apakah ini sungguh terjadi? Mengapa aku bisa kalah hanya dengan seorang bocah? Padahal aku adalah Taigan, sang penguasa wilayah ini. Kemudian Taigan teringat akan masa kecilnya. Ayahku adalah orang yang paling hebat di desa ini. Dia adalah seorang kapten dari kesatria tentara bayaran yang menguasai wilayah Ciders. Semua laki-laki pastinya ingin menjadi seperti ayahku, orang terkuat di wilayah ini. Bahkan semua orang telah tunduk kepadanya. Tetapi ayahku sangatlah kasar kepada siapapun. Ia tidak peduli meskipun itu adalah seorang wanita. Setelah menghajar wanita itu, ayahnya berkata, "Taigan, apakah kau tahu mengapa semua orang mengikutiku dan tunduk kepadaku?" Dengan gugupnya Taigan berkata kalau dia tidak tahu. Tetapi di dalam hatinya Taigan bergumam, sudah pasti semua orang sangat takut kepadanya. Tiba-tiba saja Taigan langsung terdiam, wajahnya menjadi gugup ketika ayahnya yang menarik rambutnya. Lalu ayahnya berkata, "Dengarkan aku baik-baik, alasan mengapa semua orang tunduk dan berlutut kepadaku adalah karena sebuah kekuatan. Jika kau memiliki kekuatan yang hebat, maka kau pasti bisa melakukan apapun yang kau mau. Dan itu adalah sebuah hukum yang ada pada perbatasan kota Kekaisaran Arkahim." Kemudian Taigan pun bertanya kepada ayahnya apakah ayahnya adalah orang terkuat di dalam benua ini. Mendengar pertanyaan Taigan, ayahnya langsung terdiam sambil menatapnya dengan tatapan yang tajam. Lalu ayahnya melepaskan genggaman tangannya kepada Taigan dan juga wanita itu. Ia pun berkata, "Aku bukanlah yang terkuat, tetapi aku hanyalah salah satu orang biasa di dalam benua ini. Kau harus tahu bahwa di benua ini ada banyak sekali orang-orang yang sangat kuat dan juga seorang pendekar pedang. Bahkan ada banyak anak kecil seusiamu yang jenius dan lebih kuat daripada aku. Itulah fakta yang sebenarnya dari benua yang mengalami peperangan seperti ini. Inilah alasannya mengapa aku masih hidup dan bernapas di dalam dunia ini, karena aku tidak pernah sekalipun bertarung melawan mereka." Knock von Renhever, kau pasti salah satu orang jenius yang disebutkan oleh ayahku. Kau sangatlah kuat, sampai-sampai tidak ada yang bisa mengejarmu, mungkin seperti itu. Dengan lirihnya Taigan berkata, alasan mengapa aku sekarang bisa menderita, itu karena aku bertarung melawanmu. Dengan tatapan mata yang tajam Knock bergumam, apa artinya menjadi seorang jenius? Sampai saat ini aku masih saja mempertanyakan hal itu. Tetapi sekarang aku pastikan aku bukanlah karakter Knock yang jenius. Lalu baginya apa artinya jenius? Kemudian Knock pun mengayunkan pedangnya dan bersiap untuk memberikan hukuman kepada Taigan. Benar saja, tanpa keraguan sedikit pun, di saat itu juga Taigan langsung mati ketika Knock yang menusukkan pedangnya tepat mengarah kepada jantungnya sebagai penebusan dosa yang Taigan lakukan sejak dari dulu. Setelah membunuh Taigan, Knock hanya terdiam tanpa ekspresi sedikit pun dan bersiap untuk membawa Mai kembali kepada Elina.
Beberapa saat kemudian, terlihat Elina yang sedang termenung memikirkan tentang sahabatnya yang telah ditangkap oleh Taigan. Kemudian Elina mendengar kalau ada suara yang familiar telah memanggil namanya. Benar saja, setelah Elina menoleh ke arah belakangnya, ternyata Mai telah berdiri menatapnya dengan senyuman yang merekah di wajahnya. Elina tidak menyangka kalau Mai masih hidup meski wajah dan tubuhnya telah dipenuhi oleh luka dan lebam yang membiru. Seketika itu juga Elina langsung memeluknya dengan tangis yang memecah heningnya malam itu. Elina berkata, "Aku sangat ketakutan. Aku pikir kalau kau benar-benar akan pergi meninggalkanku dari dunia ini." Di dalam hatinya Mai berkata, "Aku yang egois, siapa sangka aku begitu egois sampai-sampai meninggalkannya sendirian di tempat yang seperti ini." Di sampingnya, Jitri hanya tersenyum ketika melihat dua sahabat itu setelah sekian lama berpisah kini telah bertemu kembali. Elina pun bertanya di mana Tuan Muda Knock berada karena ia sangat ingin mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuannya untuk menyelamatkan sahabatnya. Jitri pun berkata, Tuan Muda sedang membereskan masalah ini dan sekarang dia telah berbicara kepada Tuan Green. Aku berpikir mungkin saja Tuan Muda sedang membicarakan masalah ini dari hati ke hati dengan saudaranya. Namun di dalam hatinya Jitri bergumam, meskipun sebenarnya niat utamanya bukanlah yang seperti itu. Cerita berpindah, terlihat Green yang begitu kesal. Ia berkata, "Ron, harus berapa lama lagi kau membuatku menunggu?" Berani sekali dia membuat seorang bangsawan dari keluarga Rainhaver menunggu seperti ini. Kemudian Green mendengar ada seseorang yang datang mengetuk pintu ruangannya. Green pun meminta orang itu untuk masuk ke dalam ruangannya. Dan ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Knock. Lalu Knock berkata, "Jika kau sekarang memiliki waktu yang luang, maka aku ingin berbicara denganmu karena ini adalah hal yang paling penting." Dengan nada yang sinis Green berkata, "Untuk apa aku harus berbicara kepada orang yang sepertimu?" Namun Green langsung terdiam ketika Knock yang menatapnya dengan tatapan mata yang mengintimidasi. Knock berkata, "Bukankah sudah aku bilang kalau ini sangatlah penting? Jadi kau tidak usah bertele-tele lagi." Seketika itu juga akhirnya Green pun mendengarkan apa yang ingin Knock bicarakan karena nyalinya yang telah menciut. Beberapa saat kemudian, di tempat yang berbeda, Rothwell pun mengatakan bahwa Tuan Muda Knock telah membasmi para koruptor yang ada di wilayah Ciders. Bahkan Knock juga telah memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka. Namun Knock meminta sebuah hadiah yang terpisah atas pencapaiannya, dan ini adalah surat yang ia tulis secara langsung. Rothwell pun langsung menyerahkan surat itu dan Rothwell mengatakan kalau dia tidak paham apa yang dimaksud oleh Tuan Muda. Di dalam hatinya Theo berkata, korupsi yang ada di Ciders di setiap harinya semakin menjadi-jadi, tetapi tidak ada satu orang pun yang mau membereskannya. Alasannya cukuplah sederhana, karena membereskan wilayah itu tidaklah menguntungkan. Namun tidak segampang itu karena tempat itu juga yang membuat keluarga kekaisaran menjadi sangat pusing. Itu disebabkan wilayah timur Ciders adalah garis akhir dari pertahanan kekaisaran. Apabila garis pertahanan itu telah runtuh, maka para monster akan menyerang ke wilayah pusat. Yang aku tahu bahwa kekaisaran telah menyalurkan banyak dana untuk para pasukan. Bahkan mereka juga telah menyewa para tentara bayaran untuk mempertahankan wilayah itu. Ciders adalah wilayah yang tidak berguna dan tidak memiliki nilai apapun. Namun wilayah itu juga tidak bisa diabaikan. Kemudian Theo berkata, semua pasukan bandit termasuk Vermin dan juga Taigan, mereka sangatlah berbahaya. Mereka begitu susah untuk ditangani, bahkan bagi Green sekalipun. Rothwell berkata, benar yang Anda katakan, jika para bandit menyerang, maka situasinya akan semakin kacau.
Jika mereka tidak bisa mengatasi situasi yang seperti itu, maka mereka tidak layak disebut sebagai salah satu bagian dari keluarga Rainhaver. Itulah sebabnya sejak dari awal saya mengutus para kesatria pedang hitam untuk bergabung bersama mereka dan mencegah situasi yang seperti ini. Akan tetapi, Theo tidak ingin membahas masalah itu. Yang ingin ia bahas adalah tentang putra bungsunya. Theo berkata, yang membuatku menjadi susah untuk mengerti adalah Knock. Dia tidak semudah itu untuk bergerak membasmi para koruptor tanpa alasan apapun. Sama seperti permintaannya yang bersikeras untuk ikut ke Ciders. Dia ingin keluarga kekaisaran memberikan kekuasaan wilayah Ciders kepadanya. Aku bertanya-tanya apa yang bisa didapatkan dari tempat yang seperti itu. Bahkan dia juga menuliskan apabila dia gagal membasmi para koruptor itu, maka dia akan menyerahkan haknya sebagai anak bungsu dari keluarga Rainhaver. Ketika melihat Theo yang berpikir dengan keras untuk memahami permintaan putra bungsunya, Rothwell pun bertanya apakah Theo akan menolak permintaan itu. Namun Rothwell langsung terdiam ketika Theo tanpa keraguan sedikit pun langsung menerima permintaan putra bungsunya. Theo berkata, jika Knock sungguh mampu mengalahkan mereka semua, maka aku pasti bisa mendapatkan kuasa tempat itu hanya untuknya sendiri. Theo hanya tertawa. Ia kembali melanjutkan kata-katanya. Sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk melihat seberapa baik anak itu menjalankan sebuah wilayah. Rothwell pun berkata, jika itu yang Anda inginkan, maka saya akan mengirimkan sebuah surat kepada kekaisaran dan juga mendiskusikan untuk memperoleh wilayah Ciders. Lalu Rothwell pun langsung memberi hormat karena ia ingin segera mengurus proposal tentang wilayah Ciders. Setelah kepergian Rothwell, Theo masih memikirkan apa yang direncanakan oleh putra bungsunya. Sampai-sampai dia dengan sukarela mempertaruhkan haknya sebagai keluarga Rainhaver hanya untuk wilayah itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Theo pun berkata, Knock von Rainhaver, seberapa jauh rencana yang sudah kau susun itu? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.